Teman-teman, kita melanjutkan topik pada kesempatan ini dengan tema berpikir kritis dalam penentuan diagnosis keperawatan. Ini menarik topiknya karena kita akan berbicara mengenai bagaimana sih mengangkat sebuah diagnosis keperawatan dan mempunyai banyak pertimbangan yang harus kita pahami sama-sama. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu mengetahui konsep berpikir kritis dalam penentuan diagnosis keperawatan. Oke. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang perawat adalah kemampuan menganalisis, ya. Karena menganalisis adalah kemampuan yang penting dikarenakan sign and symptom atau tanda gejala suatu penyakit mungkin sama dengan penyakit yang lain. Oke. Kita ambil contoh. Orang dengan tipes mungkin bisa jadi sama-sama panas karena suatu infeksi dengan orang yang mengalami misalkan penyakit demam berdarah. Sama-sama mengalami demam. Pasien dengan tipes dan pasien dengan DBD. Sign and symptom sama. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah apakah intervensi yang akan kita beri pada pasien dengan sign and symptom sama di penyakit yang berbeda akan sama juga? Belum tentu. Kita ambil contoh. Pada orang yang mengalami tipes dengan sign and symptom demam, kita akan lakukan kompres dengan kompres hangat. Tapi pada orang yang mengalami demam berdarah, apakah kita melakukan kompres hangat juga untuk menghilangkan atau menurunkan panas atau demamnya? Apakah kompres hangat yang akan kita lakukan itu berdampak pada vasodilatasi pembuluh darah orang tersebut sudah demam disertai ada perdarahan? Ini yang menjadi perhatian. Oke. Mempunyai alasan dalam suatu tindakan. Ya tadi, apakah kita melakukan tindakan yang sama dalam suatu kondisi tertentu di penyakit yang berbeda? Itu yang harus kita pikirkan. Oke. Kemudian, mengaplikasikan standar keperawatan yang telah ditetapkan. Kita mempunyai standar dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya. Jika berbicara tentang penegakan diagnosis, kita mempunyai standar internasional atau SDKI-nya PPNI. Jika kita ingin menentukan luaran atau target kriteria hasil, kita bisa menggunakan Nursing Outcome Classification-nya atau SLKI-nya PPNI. Dan terakhir, kita bisa menggunakan Nursing Intervention Classification untuk memilih intervensi atau menggunakan SIKI-nya PPNI. Jadi, kita benar-benar harus mengaplikasikan standar keperawatan yang telah ditetapkan. Mengambil diagnosis keperawatan tanpa melengkapi pengkajian atau asesmen terlebih dahulu sangat membahayakan diri pasien. Karena bisa saja diagnosis keperawatan yang diambil itu tidak bersesuaian dengan kenyataan, sehingga mungkin bisa membahayakan diri pasien. Perawat adalah seorang yang bisa mengambil diagnosis. Di video sebelumnya kita sudah berbicara dan menjelaskan dan membedakan apa itu diagnosis keperawatan, apa itu diagnosis medis, dan perawat harus mempunyai dan bisa mengambil diagnosisnya sendiri. Karena perawat sudah melalui fase pendidikan yang panjang, dibekali ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh. Pasien kita terima di instalasi gawat darurat mengalami sesak nafas. Apakah kita harus menunggu dulu diagnosis medis tertentu tegak
untuk memberikan dia pemposisian untuk memaksimalkan pernafasannya, atau bahkan kita bisa memberikan oksigenasi, prosedur oksigenasi. Karena sesungguhnya perawat juga diajarkan ketika dia sesak nafas, respirasi rate-nya berapa dibandingkan dengan kebutuhan oksigennya dalam satu periode tertentu, bisa dihitung berapa kapasitas takaran liter yang harus diberikan kepada pasien dalam 1 menit. Bisa. Jadi nggak perlu seorang perawat menunggu dulu apa diagnosis medis baru bisa mendiagnosis sendiri. Ya, jadi perawat bisa mengambil diagnosis sendiri karena perawat dibekali dengan pendidikan yang cukup baik, skill yang cukup mumpuni melalui jenjang pendidikan tertentu. Perawat juga harus yakin dalam menetapkan diagnosis karena mungkin saja diagnosis dari seseorang salah akibat ketidakcermatan tadi, misalkan tanpa melengkapi suatu pengkajian langsung muncul suatu diagnosis. Namun ketika kita berbicara kita sebagai penanggung jawab asuhan terhadap pasien, ya, kita harus yakin dengan penilaian klinis kita sendiri. Jadi kita harus pede bahwa ini diagnosis keperawatan yang tepat pada pasien kita berdasarkan penilaian klinis dan berpikir kritis kita sebagai seorang perawat profesional. Ya. Kadangkala diagnosis keperawatan yang dibuat sama dengan penyakit lain, maka perlu diperlukan kemampuan untuk memilih dari seseorang perawat. Ya. Bisa saja suatu penyakitnya itu berbeda satu dengan yang lain, namun diagnosis keperawatannya sama. Yang saya contohkan tadi, demam pada orang tipes dan demam pada orang dengan demam berdarah. Bisa aja sama-sama demam, yaitu hipertermi dalam bahasa Anda internasional, namun di penyakit yang berbeda. Lalu hal ini akan menentukan nanti intervensi yang dipilih. Jadi begitu teman-teman, terkait dengan bagaimana kita harus memikirkan kondisi klinis dan berpikir kritis dalam menentukan sebuah diagnosis keperawatan. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.